Sekarang kita bahas tentang sifat Allahnya, namanya Allah, yaitu Ar-Razzaq, yang maha pemberi rezeki. Kita lihat dalam surat Az-Zariyat, surat yang ke-51 ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna, sesungguhnya, dimulai dengan pernyataan sesungguhnya. Artinya tidak ada boleh keraguan sedikit pun. Siapa yang ragu rusak imannya. Kenapa? Karena Allah memulai dengan sesungguhnya. Kalaulah sungguh Allah mengecek ragu juga baru, berarti tauhidnya rusak. Apa yang Allah katakan sesungguhnya itu? Innallaha, sesungguhnya Allah, huwa, dialah. Pengulangan kata huwa ini juga taukid. Sesungguhnya Allah Ar-Razzaq, cukup. Tapi ditambah lu huwa balik. Sesungguhnya Allah dialah Ar-Razzaq, yang maha pemberi rezeki. Kemudian Dzul Quwwatil Matin, yang memiliki kekuatan, kemudian lagi maha kokoh. Kata Ar-Razzaq yang mensifati Allah, kata Ar-Razzaq ini hanya terulang sekali dalam Al-Quran. Kalau kemarin Al-Wadud 2 kali dalam Al-Quran. Allah yang maha penuh cinta. Sekarang Ar-Razzaq sekali cuma. Dalam Al-Quran satu-satunya kata Ar-Razzaq itu dalam surah Az-Zariyat ini ayat 58. Boleh, kalau tidak percaya boleh saya lihat dari Al-Fatihah sampai Nas. Tapi yang tertulis dalam kitab-kitab tafsir hanya sekali dalam Al-Quran, Ar-Razzaq. Dan ini juga yang menjadi alasan bagi para ulama yang menyatakan bahwa karena Allah hanya sekali menyebutkan Ar-Razzaq, yang maha pemberi rezeki, berarti hanya dia satu-satunya pemberi rezeki. Hanya Allah satu-satunya pemberi rezeki. Maka jika dinyatakan dalam ayat ini sesungguhnya, artinya harus ada keyakinan yang bulat dari diri kita. Memang hanya Allah satu-satunya pemberi rezeki. Tidak ada boleh keyakinan yang lain meyakini bahwasanya ada yang lain yang bisa memberikan rezeki. Kalau ada yang memberikan rezeki selain Allah, berarti rusak tauhidnya. Rusaknya tauhid ini pun dalam masalah ini bertingkat. Ada syiriknya sampai ke tingkat syirik akbar, syirik besar. Kemudian ada yang sampai ke tingkat syirik asghar. Dan ada yang baru sampai tingkat syirik khafi. Lalu apa bedanya? Kalau jatuh kepada syirik akbar dalam pembahasan tauhid, maka hapus seluruh amal ibadahnya. Faqad habita amaluhu, maka hapuslah seluruh amalnya. Kemudian apa lagi? Yang lebih parah lagi, yaitu faqad haramallahu alaihil jannah, maka Allah haramkan baginya surga.
kalau sampai dia ke tingkat syirik akbar. Kalau sampai syirik asghar, kecil, itu menghapus amal, tetapi masih ada harapan masuk surga. Tetapi kalau syirik akbar, amalannya dihapus, haram baginya surga. Kebalik. Kalau asghar hapus amalannya, tetapi masih ada harapan ke surga. Kalau khafi, bantu eskalator. Aduh, oke, dikawitnya aja. Dikawitnya. Makin acok ngarajan majikan kawitnya. Lama-lama habis aja. Jadi semakin sering kita kerjakan, semakin sering dia habis. Tapi dia tersembunyi. Kapan seorang jatuh masalah ar-razak ini, rizki ini, kepada syirik akbar, syirik besar? Kapan dia jatuh? Kalau dia memohon, lalu meminta kepada selain Allah masalah rizki. Karena Allah satu-satunya pemberi. Allah satu-satunya pemberi rizki. Lalu dia minta kepada selain Allah. Ini dalam bahasan bab syirik doa namanya. Syirik permintaan. Meminta kepada selain Allah, memohon kepada selain Allah, itu syirik besar. Contohnya apa? Anan digantung orang ikadai itu. Biasanya. Iya. Kalau foto tuanku salih itu syirik besar. Bukan syirik kecil. Kalau dia yakin dengan adanya foto tuanku salih itu datangnya orang rezeki, jatuhnya ke syirik gadang. Tidak syirik kecil tidak. Karena dia meyakini ada selain Allah yang memberikan rezeki. Bahkan berkata dia, iko saja digantungan foto kok. Banyak orang berjual beli sekarang. Alhamdulillah banyak jual belinya. Hapus amalnya. Dalam keyakinan itu dia mati, haram masuk surga. Bahkan Allah tidak ampuni dosanya. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik kecuali dosa selain syirik itu bagi siapa yang dia kehendaki. Kau harus duduk doa lu. Ar-Razzaq, Allah satu-satunya pemberi. Jangan ada keyakinan ada selain Allah yang bisa memberi. Kau yang bahaya. Bahkan meminta dia kepada selain Allah. Kau yang bahaya. Dan syirik besar itu meminta kepada selain Allah. Ada orang buat rumah makan badabiah kabau, batanaman pas di pintu ka masuk tu kapalon. Ceritanya tadanga. Batu biar rami baju abali. Lalu dia katakan, "Yu rami Ustaz." Kadi sabalah ndak do nanaman kapalo kabau lain. Abdinan kepada tanaman kapalo kabau ko. Yu rami baju abali itu, yu murah rezekinya. Yang beri rezeki siapa? Allah. Memang Allah beri rezeki di tempat itu. Bukan gara-gara kapalo kabawa tanam tu. Kapalo kabawa tanam koi bilih namanya lah. Nah rezekinya memanglah segitu juga. Mau ditanam kapalo kabau mau tidak, nah rezeki segitu ya. Jadi jangan ada keyakinan sampai ke situ. Atau jimat dan semacamnya, pelaris. Kemudian ada yang menyamakan antara syirik khafi dengan syirik asghar dalam masalah rezeki ini. Karenanya mirip-mirip. Contoh seperti nyendak dalam bentuk benda meminta, hanya dalam bentuk ucapan.
Artinya dalam ayatnya disebutkan menjadikan selain Allah itu tandingan andada, tandingan selain Allah. Dan Allah magih rasaki bersamaan dengan ini. Itu yang bersamaan dengan Allah ini yang menjadi tandingan bagi Allah. Contohnya saja anak kolai na nomor 3 kah murah serasaki Allah ya. Itu nan tandingan ta. Ada orang macam mana itu? Dulu waktu anak pertama, kedua, payah na rasaki. Saja nan nomor 3 lagi ya. Ni ndak tahan rasaki dah. Ku anak pembawa rasaki na ko. Tu karena kidah tu. Tapi tidak jatuh sampai kepada yang pertama tadi. Tapi habis amalnya. Habis ibadah wak dia gara-gara ngecek itu. Berkata seperti itu habis amal wak. Meyakini itu yang tidak boleh. Bersamaan dengan Allah. Dan Allah wak yakini jo. Dan gara-gara itu yakini jo. Aku nang kanai. Itu yang syirik. Tapi tidak sampai syirik akbar. Tapi kalaulah sampai menggantung-gantungan, bahkan yakinnya kalau ada ikut murasa, kalau tidak ada ikut hilang rasaki. Berarti itu jatuh kepada syirik akbar, syirik besar. Nah, bagi bapak-bapak yang menggalih dia uang, agih tahu, kau orang nana belum tahu. Kadangnya tidak ada mendengar pengajian. Kalau nak mendengar ke masjid, kan orang yang salat. Dan orang tidak seluruh orang salat lo mah duduk mendengar pengajian. Agih tahu dia wak, ibu wak. Karena awak bawa tiap hari. Kalau mbok kan bila perlu saja kau buat tu. Ke pasar tu. Dan ini banyak terjadi di mana? Di pasar-pasar. Kalau di rumah makan, foto angku saliyah. Apalagi sampai ke kuburan meminta rezeki. Akulah sampai syirik besar tadi. Sampai ke kuburan meminta. Aku sianu lah 10 tahun menikah halun jo. Dapet anak. Jadi banazar. Banazar aku nak kan bernazar kepada selain Allah. Dia banazar ka mandabiah kambing di kuburan lah. Tolong diterima juati dan suku. Minta kasih nan dalam kubur. Mati sudah tu anak tu. Kenapa? Haram baginya surga. Kalau yang mengecekkan haram apa? Yang mengecekkan haram ko sia? Allah. Yang punya sarugo sia? Allah. Yang punya sarugo nak mengecekkan haram masuk. Siapa nak masukan leh? Kalau Ustaz Salahuddin ngecek haram masuk sarugo, memangnya Ustaz yang punya sarugo. Tapi yang pemilik surga yang mengharamkan. Jangan cuba-cuba. Tak akan masuk tu. Ikut syirik besar. Jadi masalah rezeki kok banyak orang kanai. Kadang yo barik ujian tu masalah rezeki kok. Untuk menguji yakin tauhid atau. Kadang tiba seorang membisik, awak tak ingin dah. Agak langang jual balik kini nampak. Ambo sama lo jiko dulu. Mau dikulo ambo dulu. Datang ambo kasih nutena. Bawa minta basarai. Basarai. Dia agihna no basambuan setiap sudin. Sudah tu. You lagi rami no. Awak dek payah lu piti sadang sari lo kan. Awak yo lo sadang paralu lo. Cuba je lah itulah karena itu. Baik, cuba je itulah karena itu. Kenapa? Karena dialah Allah satu-satunya pemberi. Jadi jangan ada keyakinan sedikit pun
Ada selain Allah nama lagi. Aku yang harus dibetulkan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata Ar-Razzaq ini hanya sekali. Kemudian banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang bahwasanya Allah yang memberikan rezeki. Tapi ayat dalam bentuk wa yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Dialah Allah yang memberikan rezeki tanpa jumlah hendak dihitung-hitung. Tapi ayat-ayat menunjukkan ke situ banyak. Allah yang beri rezeki itu sangat banyak. Tapi kata Ar-Razzaqnya cuma satu kali. Kemudian apa arti rezeki? Rezeki itu segala bentuk pemberian Allah. Apa saja pemberian dari Allah, baik berupa benda ataupun bukan benda, namanya rizq. Rizqu. Apa arti rizqu? Pemberian. Kalau pitih, hameh, banyak labo, itu bukan rizq bahasa Arabnya, namanya mal, harta. Jadi kalau rezekiku apakah harta? Salah satunya ya. Tapi bukan berarti rasakiku hanya pitih, ameh, perak, tidak. Segala bentuk pemberian dari Allah namanya rizqu. Apa saja, bahkan dalam Quran disebutkan kenabian pun adalah rezeki dari Allah. Diangkat menjadi nabi itu rezeki dari Allah. Bisa wa taat ke Allah ko rezeki dari Allah. Dapat wa anak elok-elok, gagah-gagah, rancak-rancak, rezeki. Tumbuh jangguik lambek, ko rezeki, pemberian. Mula lama, inginnya panjang, cuma ndak amuah. Sakiko lo rezeki yang punya nanti. Iko lo aku nak kamu kan. Banyak-banyak lah bersyukur dan panjang-panjang jangguik. Karena itu rezeki dari Allah. Ada nama tonya siai. Ada nalah kabua. Umur sama pinen cek kabua. Nama sehat. Kau itulah rezeki. Rezeki berupa kesehatan. Makan batang buah, lalu bakar buah, itu rezeki. Kadang orang payah lalu, ya kan? Apa penyakitan namanya? Insomnia. Insomnia ko payah lalu. Kalau lah tersinta, anak mah tu jago leh. Nak mah mata lalu leh. Payahnya lalu balik. Bagi ko orang dak adalah heboh orang sabalik. Bakar wai. Tu rezeki itu. Lah seorang orang lah heboh, ya lalu ya bakar wah ya. Bunyi kereta api lo karuah. Boy mana nyanyi bunyinya. Ndak tahu pengaruh, tu rezeki lalu lama. Tapi kalau lah lewat subuh tu lah musibah namanya. Ndak rezeki lah tu lah musibah. Lah sudah lo orang sembahyang subuh baru tu jago musibah lah. Jadi artinya apa? Rezeki itu segala bentuk pemberian. Dan itu pemberian hanya dari Allah. Namun dibuat-buat. Tak bisa cari. Yang hanya Allah suruh adalah syukuri. Bersyukur atas segala apa pemberian Allah. Alhamdulillah li siya jo baru. Alhamdulillah li tarang jo mata baru. Alhamdulillah li kuek jo kaki berjalan baru. Banyak orang barak kakinya nak talok jalan. Bak kaki jo tapi nak talok. Nak talok masjid lah. Nak talok kaki kau jalan masjid lah. Di rumah. Di rezeki itu segala bentuk pemberian dari Allah. Segala. Seluruh. Asal bentuk pemberian namanya rizq. Dapat orang rumah nak rajin masak. Makanan no lama. Bentuk di restoran no rasanya. Itu rezeki itu. Banyak-banyak alhamdulillah. Dapat orang rumah pamalih masak. Lagi cuba aja masak
Aduh, saya yang kurang. Sabar-sabar. Jadi yang pemberian anda dapat awak syukuri. Yang nikmat yang awak dapati syukuri. Cuma di dunia aku dua sih. Kalau dapat nikmat syukur, kalau tidak cocok awak sabar. Orang bersyukur masuk surga, nam bersabar masuk surga. Tapi kalau dapat nikmat tidak bersyukur neraka. Dapat ujian tidak lepas sabar neraka aja. Artinya apa? Syukur dan sabar itu konsep hidup bahagia. Jika disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dan Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah Allah berfirman, hendaklah kalian tekun beribadah kepadaku. Karena di awal ayat ini dalam tafsirnya, kan di sini awal ayatnya ini, lihat ayat 56-nya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Beribadah ke Allah. Dalam beribadah ku anan ditakui manusia. Allah tahu ditakui manusia. Atu masalah rasaki je masalah makan. Biko kamu saji aku hilang lah nu guru. Aku sedang bayu mana jawab bali. Orang nak kamai. Wajah bali sedang masih tingkih lah baru. Aku hilang lah nu biko lah kan. Allah tahu dalam masalah beribadah kau ni karena ada ujian-ujian untuk seperti itu. Lalu Allah katakan ma uridu, tidaklah aku ingin minhum dari mereka mirrizqin. Allah tidak butuh pemberian. Artinya apa? Tidak, mau salat mau tidak itu tidak urusan Allah. Tidak perlu lah dia Allah, tidak dulu kalabonya untuk Allah. Amah payuk masaji untung siapa? Nak saji saya nak rugi awak, nak doa banyak Allah. Wa ma uridu ay yut'imun. Dan tidaklah aku ingin agar mereka aku diberi makan. Nak magiah rasaki untuk makan tu siapa? Allah. Jadi jangan camih lelai masalah itu karena innallaha huwar razzaq. Sesungguhnya dialah Allah yang Ar-Razzaq yang Maha Pemberi rezeki. Jangan takut itu lah gara-gara pergi salat sebentar tu hilang rezeki. Kau harus duduk. Harus duduk ada pak. Gara-gara pergi sebentar kau hilang lah jadi baralah lebih wah. Baralah nak jadi wah. Abatal lebih kau wah. Itulah setan itu. Kenapa? Asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan itu menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan. Aku habis kudu. Anda ada pek lah kudu. Itulah setan ngecek tu. Tapi Allah ngecek masalah rezeki, masalah makan, dialah Allah yang pemberi rezeki. Jangan takut lah masalah rezeki je masalah makan. Paru itu jangan camih lah insya-Allah. Meskipun dalam hadis At-Tirmidzi dan Ahmad tadi disebutkan dalam hadis kursinya Allah katakan hendaklah kalian tekun beribadah. Sungguh-sungguh salah beribadah. Tiba di waktu ibadah sungguh-sungguhlah beribadah. Jangan gara-gara itu lo tak lambek gara ke sawah nak jadi lukum masjid. Sungguh-sungguh sajalah beribadah insyaallah. La amla sadrakal ghina. Aku pasti penuhi hatimu dengan kekayaan. Apa yang Allah penuhi? Hati dengan kekayaan. La amla, penuh. Penuh hati gojo kayu. Bara pun rasaki dapat senang hati. Merasa cukup. Barasa dapat senang hatinya. Itu siapa masukan Allah. Allah masukan tu tidak bisa dibuat-buat. Kalau sungguh-sungguh awak beribadah ke Allah, Allah masukan rasa tu hati. Penuh hati awakku dengan rasa senang. Dapat sariko jawali orang.
tong untuangnya 10. Alhamdulillah. Agak hijau encik matanya. Cik. Rupanya pas corona lah. 1 hileh. Petang 10 juta. 1.000. Alhamdulillah. Karena Allah lah masukkan dalam matinya itu kekayaan. Merasa cukup, qanaah. Kemudian wa asuddu faqr, akan Allah bentengi, tutupi kemiskinan. Rasa faqr itu kan rasa kurang. Faqr, hati yang selalu merasa kurang. Allah tutup tu sehingga hatiku selalu merasa cukup, merasa kayo, dan merasa kurang ko hilang dia. Kalau wak tekun beribadah, kalau tidak, kata Allah, aku akan penuhi hatimu dengan kefakiran dan kamu tidak akan mendapat daripada rezeki itu kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Tidak kalah habis dari Allah tetapkan dah. Oh, tidak payah kamu saji gara-gara jawab itu nang kada pek sakit tu je. Tidak kalah habis gitu. Payah kamu saji, tidak payah kamu saji, nang kada pek sakit tu je. Aku harus duduk ada. Jangan merasa kalau payah wak tak ada pek oleh. Gara-gara kamu saji kurang rasa kiwak kau salah. Mau payah mau tidak rasaki pasti segitu je. Tak kalah peh rasaki kau orang. Nan rasaki awak itu pasti awak nak makan, tak mungkin orang nak makan. Jadi kalau awak tak tekun beribadah, penuhi hati itu dengan kekurangan, rasa kurang. Dapat 10 juta, alun je rasanya. Dapat 100 juta, alun je lah. Pas lo di corona setereh leh. Dia ndak tekun beribadah, ndak beribadah, ndak sungguh-sungguh. Dia yakin tadi ndak duduk. Maka yang Allah perintahkan dalam hadis ini apa? Dalam hadis qudsi kayak sanadnya hasan. Sungguh-sungguhlah, tekunlah beribadah, la amla sadrakal ghina. Akan aku penuhi hatimu dengan kekayaan. Itu janji Allah. Kalau sungguh-sungguh rasa kayo hati kah? Tapi kalau indah dah susah sidik kah? Otolah pajero, rumah lah batingke, pitih lah sebuah. Tapi bakok rusuah sah. De ibadah ndak batua. Itu saja. Boleh tidak? Sakit saya kepalanya. Aku nak melo-melo anjing, saya pergi ke raja. Itu tanda sakit kepala tu orang melo-melo anjing. Kalau orang tak melo lanjang, nak ngapa pengajian pergi, nak melo lanjang. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada kata-kata wallahu khairul raziqin. Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Carilah dalam surah Al-Jumu'ah yang dekat halamannya di situ. Ayat sabaleh. Celek di ujung ayat wallahu khairur raziqin, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Khair, sebaik-baik pemberi rezeki. Dan ayat kata khairur raziqin ini terulang sebanyak 6 kali, menyatakan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Nama dia rasaki ko siapa yang paling baik? Allah. Tak ada nan sebaik-baik pemberi rezeki itu kecuali hanya Allah. Ayat ini tidak usah kita ini kan, turunnya berdasarkan lihat artinya. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepada perdagangan permainan tadi. Dan mereka tinggalkan engkau, hai Muhammad, sedang berdiri berkhutbah. Ayat ini turun waktu itu Nabi sedang khutbah Jumat.
Tapi pas lo dalam musim paceklik, sedang payah, kurma ndak buah, rezeki sedang payah. Makolah lamo datanglah rombongan dagang. Dan berombongan dagang ko membawa barang-barang sakete lahnya. Ndak banyak dah. Mako tabang ambu orang dari keluar masjid. Dan takanan orang waktu itu apa oleh sahabat, kalau ndak capek keluar habis barang ko. Deknya sakete. Dulu orang ada pek ada dah. Ko sedang musim payah, memang payah makan, untuk makan saja payah. Bakaja keluar. Bara tinggal dalam 12. 2 balih orang yang tinggal di Masjid Nabawi. Salabihno keluar bakaja. Takut kehabisan. Maka ini pula yang menjadi dasar bagi Imam Malik, salat Jumat tu sah dengan 12 orang. Berdasarkan ayat ini. Ada 2 balih tinggal masjid, Nabi terus dia khutbah. Berarti sah hanya dengan 12 orang. Itu pendapat Imam Maliki, mazhab Maliki. Wa ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan. Ini kecaman kepada sahabat yang sedang berkhutbah. Nabi sedang berkhutbah, dikajan aja membeli barang. Gara-gara membeli barang, tinggal kutubah Jumat. Para lulo membeli barang pada kutubah, kan tegur. Dan itu bukan karena masalah barang tiba itu tidak, tapi memang pacek sedang musim kelaparan, sedang masa kelaparan waktu itu, makanan payah. Kalau orang Diawu rasanya tidak masalah kelaparan, enggak ada. Masalah barang tiba saja. Amuah lo tinggal Jumat. Dia barang baru masuk na sentang. Tinggal tu alat kamai orang dia tiba masjid. Itulah parah kan. Dan Allah disebutkan wallahu khairur raziqin. Allah tu sebaik-baik pemberi rezeki. Dan camih lo. Masalah paru itu jangan usah camih lo. Sudahlah kutubah lah, sudah salat. Beko nak sakit itulah do beko masing-masing. Allah tentukan. Cuman camih-camih kau banyak. Jadi khairur raziqin ini Allah sebaik-baik pemberi rezeki ini ada 6 kali dalam Al-Quran. Kemudian apa akhlaknya? Mumini kata apa akhlak dari sifat Ar-Razzaq yang akan kita tiru? Pertama, Ar-Razzaq itu artinya kan ada 4. Allah yang menciptakan rezeki. Itu arti Ar-Razzaq. Allah yang menciptakan rezeki. Kemudian yang kedua, Allah menciptakan yang akan memakan rezeki. Diciptakan rezeki, diciptakan dan akan memakan. Tuh. Allah ciptakan rezeki dan Allah ciptakan yang akan memakan rezeki. Rezeki manusia yang pertama apa? Pertama kali rezeki manusia apa Bapak Ibu? Tali plasenta. Itu rezeki, pemberian Allah. Maknya banyak ulah itulah gaya. Sebenarnya itu Allah kamagi rezeki untuk bayi. Taraga anu dah, kerambia muda dah. Adi, pi udah na manje ina. Itulah gaya ulah katanya. Wah ndak mau kalau orang nama ambiak dah. Wak taraga 5 dah. Balik pasal aku ndak wak ingin mambiak dari batangnya surang. Itulah gaya. Awak ingin inyo mambiak surang lu dinyo kata 75. Tentu bacari lu para 5 lu. Kamal lu bacari tu kau be kumbu. Jam 2 malam lu minta. Sebenarnya tu rezeki untuk si bayi, cuma gaya-gaya Hindu katanya. Ulah-ulah nah. Cari manggalah minta itulah. Tapi itu pemberian Allah untuk awak pertama kali dalam paru ibu, tali plasenta.
Tapi ketika keluar tu langsung diputus. Tep, dipotong dek. Dokter batinggan sekecil. Tali pusat. Kemudian balai putihan cek Allah ganti langsung 2 air susu ibu kiri dan kanan. Putihan cek Allah ganti 2. Lah 2 tahun putus le 2. Allah ganti berapa? 4. 2 makanan 2 minuman. 2 makanan dari hewan. Kambing, unta, jawi, domba, ayam. 2 lo dari makanan dari buah-buahan, apel, sirsak, buah pir, pisang, makanan. Kemudian 2 lo minuman dari binatang, susu sapi, susu unta, susu kambing, susu madu, minuman. Kemudian 2 lo minuman lo dari buah-buahan lo minumannya, jus apel, jus ini, jus itu, jus itu, jus itu. Di 2 makanan 2 minuman, sampai Allah ganti. Setelah wak meninggal dunia, habiskah? Nah rasa kinampe tadi putus. Allah ganti barang dengan 8 pintu surga. Pilihlah dari pintu mana saja yang kamu suka. Pertama diganti 2, diganti sampai ganti 8. Allah Maha Pemberi rezeki. Allah ciptakan rezekinya. Allah ciptakan dan kama makannya. Allah ciptakan surga, diciptakan orang akan masuk ke situ. Kemudian Allah ciptakan asbab mendapatkannya, sebab-sebab. Baca mendapatkan rezeki. Allah ciptakan belum? Ada yang menggalih, ada yang kapara, ada yang macam-macam. Jasa ini, jasa itu. Terus asbabnya. Nah, di situ banyak rusak iman orang itu. Kalau ndak kadai lo gua. Ah itu nan Siri Asgar tadi. Kalau ndak kadai gua. Atau kai duit kami sekeluarga. Itu nan Siri Asgar. Abi hamalinya tu. Cuma le harapan saya surga lagi cuma nama lapus. Kalau ndak jari nan 10 aku nama ngadangan kalian. Dah. Nama ngadangan sia Allah. Nu ada sakit sia. Ndak jari nan 10 doh. Jatuh kepada syirik asghar. Kemudian yang keempat, Allah mengantarkan rezeki. Allah menciptakan rezeki, Allah yang menciptakan yang memakan rezeki, Allah ciptakan sebab-sebab mendapatkan rezeki, dan Allah yang mengantar langsung rezeki. Allah hantar langsung rezeki tidak banyak dah. Maryam langsung ke dalam kamarnya. Nabi Musa manna dan salwa. Nabi Isa al-ma'idatan minas sama, hidangan dari langit. Nabi Muhammad susu sekali. Nang kami minum berapa 70. Diminum dek Nabi seketek, diopor. Orang kau minum di awawi, disasuk nasa sadonya. Apa ke sawalah sampai balik ke Nabi ke Abu Hurairah panuahnya tu. Panuahnya tu. Terus yang Allah hantar. Nabi pas menggali parit perang Khandaq. Tiba ibu-ibu mantan kurma, sekawit lah. Urang nak makan ribuan orang menggali para sahabat. Dimasukkan Nabi ke mana? At-tahari baca di Nabi kan. Aman nanti wo ngawi ambil nanti wo ambil sakawi. Lah dapat sadonya tinggal aja segitu tu. Itu Allah pemberi rezeki. Allah hantarkan namanya. Hanya cuba lah dewa makam wa alun itu lah. Alun sampai kalai wa alun situ lah. Kelas wa alun sampai situ. Ada juga dapat sekali-sekali yang Allah hantar tu lagi. Tiba-tiba datang seorang mantan. Atau mantan goreng pisang. Tuh. Tapi goreng pisang baru. Awak serang duduk-duduk kadai kan. Langang-langang aja. Tiba orang mantan goreng pisang. Itu Allah hantar rezeki namanya. Tapi kelas goreng pisang baru. Kelas bakso. Allah hantarkan.
Nah, apa akhlaknya dari awak bagi awak? Terkadang awak memberi itu caliak-caliak, ko patut diantan, ko patut diagih asbab. Itu maksudnya. Magih orang teh. Kalau inyo ustad, guru, ya kan? Jangan diagih lo sebab ko kadai cesat menggalih ustad siko. Tu bilo nyo ko majal ala sibuk menggalih sanya leh. Kamu ustad tu ndak tiba ngaji. Ala sibuk kadai. Tu ndak batu acara wak magih. Allah tu kadang magih langsung, kadang magih asbab, sebab salah. Ndak rasakinya Allah dia langsung caronya saja. Kalau orang ko pengangguran karajo ndak do kegiatannya ndak do lo dah, ndak mau manganya, jenagihan pitih kenyo. Anam pandai. Wah, pandai main leo anak pe jen. Dia muah game modal. Abe ko barang tu bagi dua, enggak les kah. Be mau game modal. Anda ada, tu patut dia gitu. Tapi kalau ustaznya, pengajar di pesantren, itu dah jadinya majal dia sibuk mengalih loh. Itu. Jadi itu kebijaksanaan awak magih. Kebijaksanaan awak. Jadi orang ko patut dia gih langsung atau dia gih caro saja. Itu pandai awak. Kemudian rezeki itu adalah bisa berupa harta, bisa berupa benda, bisa berupa dalam bentuk nikmat yang bukan bentuk benda, kesehatan dan semacamnya. Maka awak magih rasaki, artinya memberikan sesuatu ketika awak memberi. Jangan awak menyangko ketika awak untuk anak awak, untuk orang kampung awak baragih dalam bentuk pitih, itulah cukup. Kalau bagih makan, anak mu kalau bagih makan, bagih mainan. Ndak itu saja rezeki itu dah. Pendidikannya itu harus buat pikiran juga. Ndak masalah makan lah, selesai makan tu menghilang lah anak ko nyalah makan. Ndak itu dah. Lah pandainya ngaji. Lah hafalannya. Itu rezeki yang perlu awak fikirkan juga untuk anak-anak awak. Lah akidahnya. Akidah anak aku lah batuan lun. Itu harus awak fikir, itu rezeki yang harus diterimanya pendidikan. Artinya jangan awak magih rasaki ko merasa juara tu saja cukup. Tapi pendidikannya, sosialnya, akhlaknya itu harus awak fikir. Karena Allah memberi itu tidak hanya harta tapi dalam bentuk yang bukan bentuk harta. Kini itu mungkin akhlaknya untuk awak. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا